Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Kembali berjumpa dengan saya, Filyasari Purworini, calon guru penggerak angkatan 6, kelas 83 dari SMP Al-Hikmah Surabaya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Tema yang saya ambil dalam melaksanakan implementasi aksi nyata modul 1.4 adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan keyakinan kelas. Adapun tujuan dari pelaksanaan implementasi budaya positif di sekolah kami adalah 1. Menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas. 2. Menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan aman. 3. Menciptakan murid yang disiplin dan berkarakter unggul. 4. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan untuk belajar setelah diterapkannya keyakinan kelas. Pelaksanaan implementasi dinyatakan berhasil jika memenuhi tolak ukur keberhasilan sebagai berikut. 1. Terbentuknya keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh wali kelas dan murid di kelasnya masing-masing. Kedua, murid dapat menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan yang ketiga, terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman. Agar implementasi budaya positif di sekolah bisa terlaksana, maka saya mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyampaikan kepada kepala sekolah tentang pentingnya implementasi budaya positif untuk diciptakan di sekolah, sehingga tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan meminta waktu untuk dapat melaksanakan diseminasi kepada semua guru-guru di SMP Al-Hikmah Surabaya. Langkah yang kedua adalah melaksanakan diseminasi kepada guru-guru sesuai dengan jenjangnya masing-masing dan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah. Yang ketiga adalah menerapkan keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh murid-murid dan wali kelas di kelas masing-masing. Berikut ini adalah pelaksanaan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya sekolah di SMP Al-Hikmah Surabaya. Diseminasi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap kelas besar, di mana pada kelas besar ini pimpinan sekolah membuka dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pengenalan materi secara umum oleh calon guru penggerak di SMP Al-Hikmah Surabaya. Tahap yang kedua, agar penyampaian materi lebih fokus, maka dibentuk kelompok kecil berdasarkan jenjangnya, yaitu jenjang 7, 8, dan 9. Pada tahap berikutnya adalah implementasi keyakinan kelas yang dibuat antara wali kelas dan murid-murid di kelasnya masing-masing. Dan tahap yang kelima adalah refleksi kegiatan diseminasi. Pada diseminasi kelas besar dilaksanakan pada hari Sabtu 12 November 2022. Diseminasi ini dilaksanakan di ruang marwah seperti aula besar, di mana di sini diundang semua guru-guru pengajar SMP Al-Hikmah Surabaya, khususnya guru tetap yayasan. Pada kelas besar ini diberikan gambaran secara umum materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kegiatan diseminasi budaya positif diikuti oleh semua guru tetap SMP Al-Hikmah Surabaya,
Kurang lebih ada 40 orang guru yang mengikuti kegiatan desiminasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022. Kegiatan desiminasi di kelas besar setelah mendapatkan sambutan dari kepala sekolah, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan selayan pandang tentang budaya positif oleh calon guru penggerak di SMP Al-Hikmah Surabaya. Pada angkatan 6 ini, ada 3 orang guru termasuk saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak. Setelah mendapatkan gambaran umum tentang materi desiminasi, semua guru menuju ruang kelas berdasarkan jenjang masing-masing, yaitu jenjang 7, jenjang 8, dan jenjang 9, sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan kegiatan desiminasi dan pembagian kelas kecil. Kegiatan ini disahkan oleh kepala sekolah dan pembagian jadwal diberikan sehari sebelum kegiatan, yaitu pada hari Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Berikutnya adalah 2 video yang menampilkan cuplikan tentang kegiatan desiminasi yang saya lakukan di jenjang 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah wa musollian ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh the one and only pemateri kita hari ini. Kita akan belajar banyak, semoga kami bisa menyimak dengan baik yang disampaikan oleh Ustadzah Filia. Untuk Ustadzah Filia, kami persilahkan. Terima kasih. Ustadzah, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya mohon izin untuk terima kasih Ustaz. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing ya tentang ilmu yang sudah saya dapatkan ketika saya mengikuti guru penggerak. Nah, sementara ini saya sampai pada bentar sudah Desi. Oh ya, Biar dengar jelas pada waktu di video. Jadi sementara ini saya sudah masuk ke modul 2, tapi ada penugasan untuk sharing atau desiminasi materi yang sudah saya dapatkan di modul 1.4. Ya. Apa sih yang akan saya sharingkan di sini? Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ustadz-ustadzah semua. Menurut ustadz-ustadzah, ini setuju atau tidak ya? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Nah, Ustadzah Iza mungkin bisa menyampaikan? Tidak selalu. Alasannya apa Ustadzah Iza? Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Iza. Ustadzah Iza tidak setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apakah di sini Ustadzah yang setuju bahwa dengan memberikan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Ustadzah Purna setuju. Alasannya apa Ustadzah Purna? Tergantung dari bentuk hukuman yang kita berikan kepada anak. Iya. Hukuman itu ada yang berupa fisik, ada yang non fisik. Iya. Hukuman yang kita berikan itu adalah hukuman yang sifatnya mendisiplinkan anak, yaitu arahnya supaya anak tersebut bisa menjadi lebih disiplin. Oke, terima kasih Ustadzah Purna. Ustadzah Purna setuju karena dengan mendisiplinkan anak itu bisa lebih, dengan hukuman itu bisa lebih disiplin, tapi tergantung bentuk hukumannya. Apakah itu fisik atau non fisik. Oke, terima kasih Ustadzah Iza dan Ustadzah Purna. Kemudian, nah ini tadi yang nomor 2 ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi sudah dijawab Ustadzah Purna yang setuju karena bentuk hukumannya. Nah, sekarang yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari Ustadz sekarang. Ustadz, apakah setuju bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, Ustadz Albab setuju. Kenapa Ustadz Albab? Karena motivasi belajar itu bisa diraih atau diperoleh melalui apresiasi dan penghargaan. Oke, baik. Kita sebagai orang dewasa pun kadang-kadang ketika dapat apresiasi juga senang ya. Oke. Kita hanya muncul kembali. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Albab. Berikutnya Ustadzah Desi, nanti kita bahas ya apakah penghargaan atau hukuman yang dijawab oleh Ustadz Ustadzah itu sesuai gitu ya. Berikutnya, next. Nah, sebenarnya makna disiplin itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah belajar. Ya, pada waktu masa Socrates dan Plato, disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar untuk diri sendiri seperti itu. Tetapi kata disiplin itu lambat laun berubah konotasinya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum. Kemudian disiplin ini merupakan ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi lambat laun kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan agar sesuatu tuh anak kita tuh patuh. Padahal awalnya disiplin itu artinya adalah belajar. Belajar apa? Menggali potensinya menuju suatu tujuan yang dihargai. Tuh ya, ada pergeseran. Next. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik di sini agar anak-anak kita itu bisa disiplin, dan disiplin ini diartikan dengan kata belajar. Nah, untuk itu dalam penerapan di pembelajaran kita bisa mengkaitkan kata disiplin ini dengan menciptakan anak-anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu kalau di sekarang ini ngetrennya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, salah satunya ada di profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ustadz Usada dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang tahu Ustadz Usada? Ada 6, apa saja? Gotong royong, betul? Kemandirian, tanggung jawab, toleransi, enggak masuk. Mandiri, gotong royong, kemudian gotong royong itu berkolaborasi ya. Apa Ustadz Fajar? Kebinekaan tunggal. Ya, berkenan global, betul. Bernalar kritis, betul Ustadz Khairul. Kreatif, benar, tinggal satu lagi. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan berakhlak mulia. Ada 6 dimensi yang diberikan atau diajarkan pada anak-anak kita. Sekarang ini kita sudah berfokus pada itu ya, agar anak-anak kita memiliki karakter atau budaya-budaya atau kebajikan-kebajikan universal. Berikutnya Ustazah. Nah ini ya, ini sudah saya sampaikan tadi, kebajikan universal itu apa saja. Nah ini ada yang sudah disampaikan, ditampilkan. Tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini ada tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu bersifat universal. Jadi tidak hanya untuk suku Jawa saja, tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi ini diakui oleh semua bangsa, diakui oleh semua suku, diakui oleh semua agama. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk kepada teori motivasi manusia. Manusia melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya, ada motivasinya. Kita saja kadang-kadang, nah ini cerita untuk kita sendiri ya. Kita sendiri datang ke sekolah tepat waktu, ya kita datang ke sekolah tepat waktu. Apakah itu karena ingin mendapatkan penghargaan, ataukah karena ingin takut dihukum, ataukah karena ini sudah menjadi
tanggung jawab kita untuk menghargai waktu yang ada. Nah, ini tergantung dari diri kita sendiri ya. Harapannya adalah kita mempunyai motivasi internal dari diri kita sendiri. Sehingga punya tujuan disiplin positif. Ya. Jadi kita mempunyai tujuan disiplin positif. Internal dari diri kita, bukan karena hukuman atau bukan karena ingin penghargaan. Next, saudara. Nah sekarang bagaimana kita sebagai guru dapat menanamkan disiplin positif kita kepada murid-murid? Next. Nah ini tadi kita menjawab sekarang tentang dihukum oleh penghargaan. Ternyata sebenarnya penghargaan itu dalam tanda kutip itu sama dengan hukuman sebenarnya. Kenapa? Karena penghargaan itu bisa jadi memicu anak-anak untuk memiliki motivasi eksternal, bukan motivasi internal. Ya, mereka ingin mendapatkan penghargaan karena ingin dipuji, misalkan. Sehingga penghargaan itu tidak memberikan apresiasi yang baik untuk mereka. Nah, bisa juga penghargaan itu merusak hubungan. Kenapa? Ada satu temannya, kamu kok dapat penghargaan, aku kok tidak gitu ya. Misalkan seperti itu. Kemudian padahal kita sama-sama. Mungkin tolak ukur pada waktu memberi penghargaan itu berbeda sehingga penghargaan di sini bisa memberi hukuman, bisa merusak hubungan antara teman. Kemudian berikutnya Ustazah, penghargaan menurunkan kualitas. Nah, setelah pertamanya anak itu bersemangat totalitas mengerjakan sesuatu. Tapi setelah mereka mendapatkan penghargaan, mereka akan menurun kualitasnya. Kenapa? Karena mereka sudah merasa mendapatkan penghargaan. Gitu. Ya. Oke, terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu tadi. Karena mereka berpikir bahwa ingin mendapatkan penghargaan, akhirnya tidak. Awalnya mungkin mereka punya motivasi intrinsik, tetapi setelah mendapatkan penghargaan, akhirnya muncullah motivasi ekstrinsik mereka. Oke, Ustazah, next. Nah, Ustazah, di sini ada beberapa soal. Mungkin Ustazah bisa mendeteksi apakah soal ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, apakah hukuman atau konsekuensi? Coba Ustazah, siapa yang mau membantu saya menjawab? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, baik. Nanti kita lihat ya jawabannya. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang bilang konsekuensi? Hukuman. Oke, berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kira-kira dari sini ya konsekuensi yang mana Ustazah? Hah? Yang mana Ustaz? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Baik, kita cek kunci jawabannya. Nah, ya ternyata benar ya. Membersihkan tumpahan air ketika tersenggol itu adalah konsekuensi. Luar biasa. Baik, berikutnya. Jadi Ustazah sudah tahu ya apa itu hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu biasanya dilakukan secara fisik. Ya, biasanya itu dilakukan secara fisik. Hukuman fisik itu termasuk hukuman. Ya, tapi kan konsekuensinya dia Ustadz tidak membuat dia tersakiti, kayak gitu. Ya, oke. Ini bisa dilihat Ustazah adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu membuat anak menjadi
membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Nah, misalkan lari tadi ya, capeknya sampai berhari-hari bisa jadi. Tapi kalau konsekuensi dalam waktu jangka pendek saja. Next, Ustazah. Nah, sekarang terlalu kecil ya ininya ya. Sekarang ini ada tambahan, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada satu lagi adalah restitusi. Ya, restitusi. Apa itu restitusi? Bisa diklik sebelah. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan, ya, kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi. Nah, intinya restitusi ini mereka dalam mengambil konsekuensi atau hukuman itu menurut mereka sendiri. Jadi yang mengambil aku akan melakukan ini, kamu salahnya ini, merasa salah enggak gitu ya. Terus apa kira-kira cara untuk memperbaiki diri? Nah, itu adalah ditawarkan kepada anak-anak. Jadi mereka itu diberikan pilihan untuk menentukan cara memperbaiki diri mereka sendiri. Oke, next. Nah, ciri-ciri restitusi apa saja? Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan. Jadi di sini sekali lagi anak-anak diminta untuk memilih cara mereka untuk memperbaiki diri. Terus menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, ya ini solusi ya, fokus pada solusi, ini yang paling penting juga. Dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak merasa dihukum gitu ya, tidak merasa dikucilkan. Nah, ini yang paling penting Ustazah. Berikutnya Ustazah. Nah, berikutnya next. Nah, berikutnya Ustazah, salah satu cara untuk menerapkan kedisiplinan di kelas gitu ya, adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita bahas tentang keyakinan kelas, silahkan dipilih ya antara yang kanan dan kiri, mana yang termasuk dalam keyakinan kelas. Ini satunya kesepakatan kelas, tulisannya, satunya juga sama-sama kesepakatan kelas, Ustaz, tulisannya. Nah, yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah mana? Yang sebelah kanan. Yang ini Ustaz Dania. Oke, kenapa Ustaz Dania di sini disebut keyakinan kelas? Karena mengandung nilai-nilai universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa di situ nilai-nilainya yang terlihat? Saling menyayangi, semangat belajar, dan peduli dengan teman. Benar ya? Jadi bedanya di sini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas adalah kalau keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Ya. Berikutnya Ustazah. Nah, contoh di sini. Nah, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa yang ditunjukkan di sini? Misalkan, saya menjawab nomor 1. Keyakinan kelas yang ditunjukkan di nomor 1 adalah tanggung jawab. Ya, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Mungkin kalau kesepakatan kelas itu ditulis di sini. 1, mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, tapi kalau kita membuat keyakinan kelas, tulis di sini tanggung jawab. Tanggung jawab itu luas, bisa tanggung jawab mengembalikan buku pada tempatnya, mengembalikan posisi kursi pada tempatnya ketika pulang sekolah, meletakkan alat tulis atau barang-barang sesuai tempatnya, itu bisa masuk di situ. Oke, next Ustazah. Nah, ini ya Ustazah. Dilarang menggunakan narkoba, itu yang kelas kesehatan. Wah, tinggal 4 menit lagi nih waktu saya. Terus next.
diburu-buru. Nah, untuk menjalankan disiplin atau budaya positif di sekolah, ada 5 posisi kontrol di sini. Ya. Apakah kita mau menjadi penghukum ataukah kita mau menjadi teman, pemantau, manajer, atau membuat orang lain merasa bersalah? Ada 5 posisi kontrol kita. Sebaiknya kita sebagai guru adalah menempati posisi sebagai manajer. Ya, manajer ini adalah memadukan posisi antara teman dan pemantau. Jadi kalau kita marah-marah sambil tunjuk-tunjuk itu adalah sikap penghukum. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan kata-kata, masa sih kamu nggak kasihan sama Ustadzah? Kamu lo lagi-lagi melakukan kesalahan. Nanti Ustadzah itu dimarahi kepala sekolah loh. Nah, itu adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk pembuat rasa bersalah. Nah, kalau Ustadzah Purna itu biasanya kan, rek kira jangan neta, kayak gitu misalnya, itu ya. Kamu kok gitu sih? Nah, itu biasanya sebagai teman. Nah, Ustadzah Purna memposisikan sebagai teman. Nah, pemantau di sini adalah hampir sama dengan penghukum, tapi nadanya tidak seperti penghukum yang keras seperti itu ya. Dia melakukan sesuatu, memberikan konsekuensi, itu sesuai dengan aturan. Kalau penghukum itu tidak menggunakan aturan. Wes pokoknya hari itu salah, tiba-tiba yang langsung diberi konsekuensi, diberi hukuman gitu ya. Padahal di aturannya tidak ada misalkan. Tapi kalau pemantau ini memberikan konsekuensi sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Misalkan datang terlambat. Di sekolah itu konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Misalkan meresum dulu. Nah, berarti sebagai pemantau ya kamu terlambat, kamu meresum dulu, baru setelah selesai baru masuk kelas. Itu posisi pemantau. Nah, ya. Kalau manajer ya itu, kalau manajer nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi untuk manajernya ya. Dikembalikan lagi bagaimana anak memberikan pilihan untuk mau memperbaiki kesalahannya. Oke, next Ustadzah. Next Ustadzah. Nah, terakhir Ustadzah, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara kita memposisikan diri sebagai manajer. Ketika kita menghadapi anak melakukan kesalahan, maka kita lihat dalam 3 hal. Yang pertama adalah validasi kesalahan ya, kebutuhan. Menstabilkan identitas dulu ya. Kita menstabilkan identitas dulu. Namanya segitiga. Nah, segitiga. Nah, kita ambil yang bawah dulu. Ini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Next Ustadzah. Nah ya, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal menjadi karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, sini. Misalkan ini ada kata-kata yang ditunjukkan di sini. Berbuat salah itu manusiawi kok, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Nah, seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya nanti menyelesaikan masalah? Next ada. Berikutnya adalah validasi kebutuhan. Nah, ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Contohnya gurunya di sini berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan hal itu. Apa sih yang penting bagi kamu, gitu ya, sampai kamu melakukan hal itu? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ditanya lagi, bisa nggak kalian memperbaiki kesalahan kalian? Nah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan ini, adalah bagaimana murid itu diajak untuk melihat
keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kesepakati bersama. Ya. Keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar di sini? Terus apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan kalian? Nah, itu. Ya, Ustaz Usada. Baik. Itu tadi Ustaz Usada sedikit gambaran ya, sharing tentang materi yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Insya Allah nanti ke depannya kita akan praktik bersama tentang keyakinan kelas. Bagaimana kita belajar membuat keyakinan di kelas. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing berbagi ilmu. Semoga bermanfaat. Jika ada yang bertanya ataupun belum jelas, Ustadz Usada boleh bertanya kepada saya atau Ustazah Nia. Begitu ya Ustadz Usada. Saya tutup. Mohon maaf sudah terlambat 2 menit. Saya tutup. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustazah Desi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Filia atas apa yang sudah disampaikan. Tadi kita sudah belajar ya Ustazah bahwa pentingnya kita mungkin bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, mana yang itu mendidik dan mana yang itu membuat anak jadi bisa kembali ketika berbuat salah apa yang harus diperbaiki. Dan kita bisa memposisikan diri ya, tadi ada posisi sebagai teman, sebagai manajer gitu ya. Semoga kita bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak kita, jadi anak-anak juga bisa belajar dengan nyaman dan disiplin tanpa mereka merasa tersakiti. Mungkin itu dulu dari Ustazah Filia. Terima kasih atas informasi dan pengetahuannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ustazah yang sudah hadir dan mendengarkan. Ya, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan diseminasi, saya juga membagikan 2 contoh video penerapan segitiga restitusi yang pernah saya unggah pada tugas demonstrasi konstekstual modul 1.4 budaya positif. Pada contoh pertama, ada kasus di mana pada saat sweeping, guru menemukan Ai membawa HP ke sekolah. Padahal, dalam tata tertib sekolah, murid dilarang membawa HP ke sekolah. Guru memanggil Ai untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pada contoh kedua, diketahui bahwa Nia dan Raisa memecahkan kaca ketika mereka bermain ketika istirahat di dalam kelas. Pada contoh pertama dan contoh kedua, guru menyelesaikan masalah murid-muridnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menggunakan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah video yang menunjukkan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa di sekolah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ai. Ai, kamu tahu nggak kenapa Ustazah panggil kamu ke sini? Tahu Ustazah. Kenapa coba? Saya bawa HP ke sekolah. Nah, itu sesuai dengan aturan sekolah apa enggak? Enggak Ustazah. Tidak sesuai dengan keyakinan sekolah ya? Iya. Nah, Ustazah tahu pasti Ai punya alasan kenapa Ai membawa HP ke sekolah. Bisa diceritakan ke Ustazah? Oh, waktu turun dari mobil HP-nya nggak sengaja kebawa gara-gara tergesa-gesa Ustazah. Baik. Keyakinan sekolah yang mana yang Ai langgar di sini? Komitmen dan tanggung jawab Ustazah. Ya, benar ya.
Ustazah senang Ai tahu kesalahan Ai tahu keyakinan sekolah mana yang sudah dilanggar oleh Ai. Kira-kira Ai mau nggak memperbaiki kesalahan Ai ini? Mau Ustazah. Sekarang bagaimana Ai memperbaiki kesalahan Ai? Dengan tidak membawa HP ke sekolah dan meninggalkannya di rumah. Mulai kapan Ai akan melakukannya? Mulai besok Ustazah, insya Allah. Oke, siap ya. Ustazah yakin Ai itu bisa loh menepati janjinya, ya, karena Ai anak yang baik, ya. Baik, sebentar lagi waktu istirahat sudah selesai. Ai boleh kembali ke kelas. Untuk sementara HP-nya Ustazah simpan dulu sampai orang tua Ai datang ke sekolah ya. Ya Ustazah. Oke, silakan kembali ke kelas dulu untuk istirahat ya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Raisa, Nia. Waalaikumsalam Ustazah. Kalian tahu Ustazah panggil ke sini kenapa? Ustazah dengar kalian sekarang lagi ada masalah. Ada yang bisa Ustazah bantu? Ya Ustazah, tadi ketika kami bermain di dalam kelas, saya melemparkan bola dan terkena kaca. Kacanya pecah. Iya Ustazah, tapi kami melakukannya tidak sengaja. Ustazah di sini tidak mencari siapa yang bersalah karena masalah tadi, ya. Di sini Ustazah ingin mengajak kalian bersama-sama untuk mencari solusi dari permasalahan kalian tadi. Pastinya senang ya kalian main basket rame-rame di kelas itu, ya enggak? Ya Ustazah, kami senang sekali main basket. Seru bisa bermain bersama-sama. Ustazah yakin kalian punya alasan kenapa kalian bermain bola di kelas. Coba sekarang dijelaskan kepada Ustazah alasan kalian bermain di dalam kelas. Tadi kami mau main basket di lapangan Ustazah. Karena gerimis, akhirnya kami memutuskan untuk bermain di dalam kelas. Oke ya, baik. Hal ini kan sudah terjadi. Yang Ustazah mau tanyakan ke kalian, apa yang akan kalian lakukan sekarang? Kami berjanji tidak akan bermain bola lagi di dalam kelas Ustazah. Kami juga akan menggantikan kaca yang pecah tadi. Sip, ya memang nggak boleh main di dalam kelas apalagi main bola ya. Apa kalian yakin mau menggantinya? Terus dari mana uangnya? Ya Ustazah, kami akan menggantinya. Saya menabung dari uang saku saya. Insya Allah, uang saku saya selama sepekan bisa mengganti kaca yang pecah. Oke, baiklah. Sekarang apa ada yang bisa Ustazah bantu lagi dari permasalahan kalian ini? Sudah cukup Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bantuannya. Ya, sama-sama. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran kalian. Ustazah tunggu komitmen kalian untuk mengganti kaca ya. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah pada hari Sabtu 12 November 2022, maka 2 hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 14 November 2022, saya bersama dengan murid-murid kelas 9G membuat keyakinan kelas bersama-sama. Berikut ini adalah 2 video tentang pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas di kelas 9G. Nah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kalian berlibur 1 minggu lumayan refreshing di rumah, ya. Kemarin saya sama Ustazah Kesti sempat jalan-jalan ke rumahnya Opa. Menentukan namanya keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu apa itu keyakinan? Ternyata apa? Dia tuh di bajunya nggak ada sapunya. Nah, ya. Bertanggung jawab lah, uang itu setiap kali bawa uang itu dipelar-pelar. Nggak usah ada tahu sih uangnya banyak, tapi kan nggak seperti itu caranya. Ya itu akhirnya mengundang kesempatan orang lain untuk nyolong. Nah, saya yakin yang tadi itu nggak ada sih gitu ya. Tapi kan itu kalau misalkan ada anak yang lagi kepepet nggak punya uang, misalkan dia ingin punya sesuatu tapi nggak dikasih orang tuanya, bisa jadi itu merupakan kesempatan bagi dia.
Orang melakukan kejahatan karena ada kesempatan. Ya, saling menghormati di dalam kelas. Saling menghormati itu merupakan ada nilai kebajikannya. Ya, saling menghormati. Kemudian bertanggung jawab terhadap barang-barang pribadinya. Nah, dalam artian di sini bertanggung jawab terhadap barang pribadi berarti barangmu tidak di mana-mana. Ya, misalnya siapa ini? Malika. Ini notesnya Malika tapi ada di belakang, meleleh. Satria atau apa gitu ya. Kan tidak bisa menyampaikan gini. Iki loh, keyakinan kelas, keyakinan kelas. Ini suaranya dua, terdonya itu apa? Tertib gitu ya. Ya, Tiara. Iya. Ya. Nah, jangan silakan tulis satu keyakinan kelas yang ingin kalian wujudkan di kelas kalian. Satu aja. Tulis satu keyakinan kelas. Masing-masing anak masing-masing satu keyakinan kelas. Yang ingin kalian wujudkan di sini. Satu saja keyakinan. Saya hapus dulu biasanya. Silakan ditempel yang sudah selesai. AC-nya jangan terlalu dingin. Berarti ini apa? Nilai biasa adalah sambian. Nah, ini berarti ini ya masuk peduli. Biasa berikutnya, kami murid yang peduli dengan teman. Ya, peduli. Kalian nggak makan. Naruh barang pribadi jangan keleleran. Kami guru dan murid yang solid. Keleleran itu termasuk apa keleleran itu? Tanggung jawab. Kami bertanggung jawab. Oke. Ada nilai yang sama misalkan. Rata-ratamu 80, saling menghormati. Pembelajaran. Jadi secara umum ada 5 keyakinan kelas yang sudah kalian fokuskan di sini ya. Guru dan murid saling peduli, bertanggung jawab, saling menyayangi teman dan guru, disiplin. Kami guru dan murid saling menghormati. Ya. Saling mengingatkan. Itu tadi ada yang tulisannya. Di luar kerjasamanya, semoga semua keyakinan yang kalian buat hari ini bisa dilaksanakan dengan sempurna. Buat bisa dilaksanakan
saling mengingatkan, tidak ada yang emosi atau marah ketika dilaksanakan. Ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama antara wali kelas dan siswa-siswa di kelas 9G. Keyakinan kelas itu adalah 1. Guru dan murid saling peduli. 2. Kami bertanggung jawab. 3. Kami saling menyayangi teman dan guru. 4. Kami disiplin. Dan 5. Kami guru dan murid saling menghormati. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat serangkaian aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam desiminasi modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Bapak guru hebat sekalian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, berperan. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.